Salam sehat. Saya Dr. Kamim dari RSUD Kesesi Kabupaten Pekalongan. Pada sesi ini saya mengajak salah satu dokter spesialis dari RSUD Kesesi, yaitu Dr. Ilham Habib, spesialis neurologi atau di masyarakat biasa disebut sebagai spesialis saraf. Selamat siang, Pak Ilham. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ilham. Jadi saat ini banyak masyarakat yang kadang-kadang ada mengeluhkan tentang yang tiba-tiba mukanya ini mencong, bisa ke kanan atau mencong ke kiri. Ini kira-kira kenapa? Terus kemudian ada juga yang sudah mencong, kemudian separuh dari alat gerak ini yang kanan maupun yang kiri tiba-tiba tidak bisa bergerak. Nah ini di masyarakat semua yang hanya mencong separuh, kemudian yang juga plus disertai tidak bisa gerak, ini dianggap semua stroke. Nah sebetulnya itu memang penyakit stroke atau ada penyakit yang lain. Mohon bisa dijelaskan supaya saudara-saudara kita yang saat ini melihat channel kita ini bisa mengetahui secara persis. Ya. Gimana? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terkait pencong ini sendiri, ini terus kita perlu memperhatikan pencongnya ini terdiri dari apa. Karena kalau masyarakat menganggap ada keluhan pencong, perlu kita telusuri apakah pencongnya ini hanya pada daerah bibirnya saja atau pencongnya diikuti dengan tidak bisa menutup mata pada satu sisi yang sama dengan pencongnya tersebut. Kemudian apakah ketika menelan atau ketika menggunakan sedotan salah satu sudut mulut itu nggak bisa menutup. Kemudian ada beberapa kasus saya dapatkan juga di beberapa praktek saya dokter itu pada daerah yang mencong tersebut kemudian tidak disertai dengan adanya kelenjar keringat. Artinya kalau keringat cuma satu sisi ya, separuh aja ya. Satu sisi ya, Nah, itu yang perlu kita perhatikan, yang terkenal di masyarakat itu dengan stroke. Nah, perlu kita ketahui perbedaan pencong yang mulut saja dan mata pada satu sisi wajah itu bisa kita sebut namanya Bell's palsy. Bell's palsy. Ya, atau kelemahan atau parese pada nervus 7. Nervus 7 tipe tepi atau perifer. Dimana kalau saya sebagai dokter saraf, kita tahu saraf itu punya 12 nervus atau 12 saraf itu. 12 saraf, ya. G. Nah, perbedaannya antara kelemahan saraf 7 ini dok dengan yang lumrah kita kenal di masyarakat dengan stroke. Kalau pada stroke, ketika wajahnya lemah, tangan dan kakinya juga ikut lemah. Gitu. Belum satu sisi juga. Satu sisi bisa dok, bisa juga pada sisi yang berlawanan. Tergantung tipe stroke-nya. Apakah stroke-nya di daerah otak yang besar atau di daerah otak yang pada pangkal otak atau batang otak dok. Kemudian pada stroke sendiri, masyarakat sering salah mengartikan stroke ringan dan parese atau kelemahan nervus 7. Nah, apa bedanya? Yang perlu kita pahami adalah stroke itu tangan dan kakinya itu terdapat kelemahan. Nah, apakah kelemahannya ini harus tidak bisa bergerak sama sekali? Enggak. Terus ketika tangan atau kakinya itu kram-kram aja, yang paling dini itu gejala paling awalnya itu kesemutan. Ketika mulut mencongnya hanya pada mulut, kemudian diikuti dengan nyeri kepala hebat. Itu kita juga mulai bisa mencurigai bahwa itu stroke. Jadi ketika ada serangan yang terjadi tiba-tiba, kemudian diikuti dengan gejala pada satu sisi tubuh yang dimulai dari daerah wajah dan daerah tubuh seperti anggota gerak tangan maupun kaki berupa kesemutan, giber-giber, kemudian tangan terasa abot atau berat. Nah itu kita mesti memikirkan ke arah stroke. Tapi kalau misalnya
hanya mulut mencong pada satu sisi tanpa ada terasa tangan berat, kemudian mata tidak bisa menutup, kemudian garis dahi atau kok tiba-tiba alisnya itu nggak bisa diangkat satu sisi. Nah ini yang harus kita perhatikan bahwa kemungkinan besar ini terjadi paresnya atau kelemahan pada nervus 7 dengan sebutan lain yang trendingnya itu Bell's-Palsy ya. Artinya bukan stroke ya, beda ya? Ya, bukan stroke. Kita perlu mengevaluasi sehingga pada intinya ketika terjadi gejala atau penampakan gejala seperti itu, segera ke dokter terdekat untuk diarahkan ke IGD. Jangan tunggu besok karena baik stroke maupun Bell's-Palsy yang perlu kita perhatikan tuh masyarakat banyak menunggu. Ini kita tunggu aja besok, kita tunggu aja bisa. Kalau siapa tahu baik sendiri. Ya benar baik sendiri dok, tapi stroke maupun Bell's-Palsy ini adalah penyakit saraf. Tipikal penyakit saraf ini hasilnya adalah meninggalkan jejak dok. Jadi dia menimbulkan kecacatan. Kalau bahasanya anak-anak TikTok itu nggak estetik gitu loh. Jadi kalau kita pengennya tetap cantik, ketika terjadi kelemahan saraf, insya Allah ketika kita langsung membawa ke IGD dan diterapi oleh dokter dan dibantu oleh dokter spesialis saraf pada khususnya, insya Allah itu kita bisa mencegah agar tidak terjadi gambaran cacat atau wajahnya jatuh sebelah yang panjang. Alhamdulillah dok, kalau yang saya dapatkan selama ini dalam 2 hari pertama kita memberikan begitu ke IGD 2 hari pertama, dan termasuk kemarin ada juga pasien yang satu pasien sudah mulai langsung membaik ya? 3 hari begitu kita berikan pemberian anti radang berupa steroid dosis tinggi dan kita turunkan vitamin, kita tambahin vitamin saraf. Memang hanya dosisnya bisa dipakai untuk spesialistik. Alhamdulillah terjadi perbaikan dan kita fisioterapi, mana insya Allah fisioterapi di PSSI juga bakal ada. Itu kalau tidak segera di terapi, ada nggak kemungkinan terjadi mencong yang permanen? Oh, bisa kemungkinan terjadi? Kalau tidak di terapi, ya mencongnya kelihatan. Dan itu kalau sudah terlambat lebih dari 1 minggu, kita untuk terapinya lebih panjang, bisa bertahun-tahun. Sedangkan pada fase akut atau fase kritisnya itu kurang dari 3 hari pertama. Ya, dari jurnal terbaru yang dikeluarkan dari Elsevier tahun 2023 itu masih mengatakan ketika pemberian obat dosis tinggi 3 hari pertama dibantu dengan fisioterapi, itu kita masih dapat memberikan efek yang jauh lebih cepat perbaikannya dibandingkan kalau tanpa terapi pasca 7-14 hari setelah gejala muncul dok. Jadi artinya Pak, ketika 3 hari pertama kita sudah memberikan terapi dok, itu kita nggak perlu tunggu sampai setahun untuk menunggu efeknya. Dalam 2 minggu sudah bisa berubah kembali mendekati seperti normal dok. Nah, kalau misalnya belum normal kita baru bisa terapi. Artinya berarti tidak sampai hitungan tahun ya, dalam hanya hitungan 2-3 bulan mungkin sudah bisa seenggaknya mendekati seperti semula ya. Iya kan. Artinya berarti Bell's-Palsy ini bukan stroke. Bukan stroke. Tetapi kalau stroke itu kelumpuhan dari anggota gerak badan baik kanan maupun kiri yang mungkin bisa disertai adanya mencong juga. Ya. Tetapi kalau Bell's-Palsy hanya mencong tapi tidak disertai dengan kelumpuhan yang separuh. Artinya saudara-saudaraku, itu perbedaan antara Bell's-Palsy dan stroke. Nah sekarang kita lebih spesifik. Tadi sudah dijelaskan tentang Bell's-Palsy, tanda-tandanya sampai ke arah tindakan pertamanya. Nah, sekarang penyebab dari Bell's-Palsy itu apa? Kok bisa ada orang tertentu lagi tiduran, tiba-tiba setelah bangun, butuh minum, kok tumpah. Nah, dia nggak tahu persis kapan mulainya. Itu kira-kira kenapa penyebabnya? Untuk Bell's-Palsy atau kelemahan saraf ketujuh, secara teoritis dikatakan Bell's-Palsy ini bisa dipicu oleh adanya
herpes zoster atau virus herpes, salah satu virus. Namun pada kenyataannya beberapa orang juga mengatakan bahwa ketika terjadi Bell's palsy dan ditelaah tidak ada keberadaan dari virus tersebut pada pasien tersebut. Sehingga timbul teori bahwa Bell's palsy ini idiopatik atau tidak diketahui penyebabnya. Namun ada beberapa faktor yang dapat menimbulkan atau mencetuskan Bell's palsy tersebut yang membuat saraf ketujuh wajah ini melemah. Salah satunya yaitu ketika terpapar oleh angin yang cukup kencang pada satu sisi wajah dan dia mengkompresi atau menekan dari tempat keluarnya saraf ketujuh di wajah dong. Jadi ketika pakai motor nggak pakai helm yang tidak SNI, artinya apa? Helmnya gede tapi kacanya nggak kepake. Salah satu disebutkan satu. Yang kedua, ketika sudah pernah terkena herpes zoster sebelumnya, nah itu juga dapat menyebabkan Bell's palsy. Bisa dapat ininya. Tapi apakah semua pasien Bell's palsy harus memiliki riwayat herpes? Wah, nggak mesti. Karena teori sudah membuktikan bahwa laporan meta-analisis terbaru 2019 itu mengatakan Bell's palsy tidak memberikan atau tidak harus dicetuskan oleh herpes zoster. Beberapa pencetus itu dapat memberikan gejala Bell's palsy, contohnya seperti tidak menggunakan helm, kemudian kipas angin yang tidur langsung kita arahkan ke satu sisi wajah, kemudian air conditioner atau AC yang mengarah langsung ke wajah, kemudian tidur mereh, tidur mini, terus AC-nya mengarah langsung ke wajah. Kalau terpapar terus-menerus itu terjadi ya. Laporan secara ilmiahnya mengatakan dapat terjadi itu Bell's palsy. Namun secara keseluruhan Bell's palsy kita ketemukan etiologi khususnya tidak ada. Tapi yang menyebabkan sarafnya itu menjadi lemah itu dikarenakan adanya penekanan, artinya peradangan. Peradangan ini yang mencetuskan itu oleh karena apakah itu anginnya ataukah itu virusnya yang menekan pada daerah saraf ketujuh keluar sehingga dia meradang dan tertekan menjadi lemah, sehingga dia pada daerah mata dan daerah mulut tidak memiliki kekuatan otot sehingga dia mencong dan tertutupnya satu sisi. Bisa juga ketika naik mobil kacanya dibuka nih. Kacanya dibuka, kena angin sebelah kanan. Angin sebelah kanan. Salah satu juga. Mungkin nggak pada saat tersebut kondisi fisik dari orang tersebut lagi menurun, itu juga punya pengaruh. Seperti sebagaimana prinsip dari penyakit-penyakit neurologi atau penyakit-penyakit saraf itu sering terjadi itu adalah adanya muatan listrik berlebihan. Muatan listrik berlebihan ini apa sebenarnya? Muatan listrik atau muatan saraf ini kan jalannya adalah muatan listrik dari tubuh. Ketika saraf itu muatan listriknya berlebihan, itu tujuannya agar tubuh itu lebih terdapat atau lebih tersuplai energi. Nah, khususnya adalah pada saat kita capek. Sehingga ketika kita capek, orang capek itu sarafnya betul-betul istilahnya membutuhkan muatan yang lebih. Makanya dibilang itu kalau di orang awam lumrah kita ketahui, wes capek kepala aku mumet, istirahat mumet, karena sarafnya itu capek, sarafnya semua itu listrik dalam saraf di daerah kepala dan otaknya itu sudah ini semua sudah berlebihan lompat-lompat. Sehingga kalau kita capek, memang dianjurkan itu istirahat. Aja ngopi-ngopi. capek ngopi. Artinya kalau pas lagi capek, kemudian istirahat tiduran, misalnya nggak pakai AC, misalnya di kipas angin, jangan langsung tertuju kepada wajah karena itu bisa dimungkinkan terjadinya Bell's palsy. Kondisi fisik menurun, kemudian ada faktor lain yang bisa
menyebabkan Ya. timbulnya bel palsi tadi. Pada dasarnya kalau kita capek kita butuh istirahat, kemudian pola hidup atau gaya hidup yaitu penggunaan kipas angin dan AC, kemudian alat transportasi motor maupun mobil memang kita harus menghindari. Meskipun secara teori itu tidak 100% mengarahkan ke situ, tapi namanya teori yang masih berkembang ini, Iya. pencetus atau faktor-faktor resiko itu sebaiknya kita hindari atau kita kurangi. Iya. Jadi kalau capek istirahat, jangan mana istilahnya maksa makin ngoyo. Ya, sudah capek, kemudian istirahatnya dengan ngopi-ngopi, nggak tiduran, itu sebetulnya malah menambah stressing dari secara psikis ya. Karena saraf dan psikis, kedua hal tersebut membuat istilahnya berbagai penyakit bisa muncul. Ya, betul. Itu saudara-saudaraku. Jadi Bell's palsy itu penyebabnya memang tidak diketahui secara fisik, tetapi yang bisa diketahui, bisa diperhatikan kadang-kadang karena faktor capek. Setelah itu bisa karena adanya angin, kipas angin, AC yang langsung tertuju pada satu sisi wajah, baik yang sebelah kanan maupun sebelah kiri dalam jangka waktu agak lama, sehingga itu yang mungkin bisa dihindari pada semua yang menonton channel ini. Cobalah kalau misalnya terlalu capek, istirahatlah. Kemudian penggunaan tadi kipas angin, AC atau pakai helm pun usahakan yang betul tertutup, sehingga tidak ada angin yang menerpa wajah kita, karena bisa salah satu bisa kemungkinan muncul Bell's palsy. Dan Bell's palsy tidak sama dengan stroke. Bell's palsy adalah mencong hanya ada di wajah, baik ke arah kanan maupun ke arah kiri, tidak disertai dengan kelumpuhan pada anggota badan atau anggota gerak pada daerah tangan maupun kaki. Jadi jelas ya untuk Bell's palsy. Kemudian pengobatan yang lebih spesifik, yang jelas kalau misalnya terjadi ada gangguan tiba-tiba mencong kanan atau yang sebelah kiri, segera ke IGD atau segera ke dokter terdekat. Nanti dokter pasti akan mengarahkan yang lebih spesifik ke dokter spesialis saraf, sehingga kalau dalam sehari sampai 3 hari pertama teratasi, insya Allah tidak jangka waktu lama pasti akan kembali semula. Tetapi kalau masih nanti-nanti, dikhawatirkan terjadi kelumpuhan yang agak permanen, artinya jangka panjang. Itu Bell's palsy. Ya. Kemudian untuk stroke nanti mungkin di sesi lain kita akan kupas tuntas tentang masalah stroke. Yang pada hari ini kita bahas dulu tentang Bell's palsy atau mencong atau merot. Artinya ada kelumpuhan separuh di kanan maupun ada di kiri. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan pada hari ini bersama Dr. Ilham Habib, spesialis neurologi dari RSUD Kesesi. Lain waktu kita sambung lagi di channel lain dengan pembahasan atau topik yang lebih menarik. Itu terima kasih Dr. Ilham. Terima kasih. Oke saudaraku, kita lanjut di sesi lain di channel ini. Salam sehat.